أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih telah mengklik video ini sahabat. Semoga Allah meluaskan rezekimu dan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini kita akan berkisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Hudzafah as-Sahmi. Haqqun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Hudzafah wa ana abda'u dzalik. Setiap muslim harus mencium kepala Abdullah ibnu Hudzafah dan aku adalah orang pertama yang menciumnya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pahlawan kita kali ini adalah seorang sahabat yang dikenal dengan Abdullah ibnu Hudzafah as-Sahmi. Sejarah telah mencatat sepak terjang laki-laki ini sebagaimana pahlawan yang tidak pernah hilang dari benak orang Arab. Bahkan Islam amat berjasa kepada Abdullah ibnu Hudzafah dengan mempertemukannya dengan para pemimpin dunia pada masa hidupnya, seperti Kisra Raja Persia dan Kaisar Romawi. Kisah Abdullah ibnu Hudzafah dengan kedua raja itu merupakan cerita yang tidak akan terlupakan sepanjang masa dan akan senantiasa terukir di dalam sejarah. Kisah dengan Kisra Raja Persia terjadi tahun 6 Hijriah ketika Nabi berniat untuk mengutus beberapa sahabat beliau untuk menyampaikan surat-surat kepada raja-raja non-Arab untuk mengajak mereka memeluk Islam. Dan Rasulullah amat mengetahui risiko dari tugas-tugas itu. Para utusan tersebut akan pergi menuju daerah-daerah yang ditentukan oleh Nabi yang belum pernah mereka tempuh sebelumnya. Para utusan tadi tidak menguasai bahasa mereka dan tidak mengetahui bagaimana karakter raja-raja tersebut. Mereka akan mengajak raja-raja tersebut untuk meninggalkan agama mereka, melepaskan wibawa dan kekuasaan mereka. Selanjutnya memeluk suatu agama yang sebelum ini pengikutnya berasal dari masyarakat mereka sendiri. Ini merupakan perjalanan yang amat berisiko, hidup dan kembali dengan selamat atau mati di sana. Karena tugas yang mulia dan berat ini, Rasulullah mengumpulkan para sahabat beliau dan berkhutbah di depan mereka. Setelah mengucapkan hamdalah membaca syahadat, Rasulullah berkata, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku berniat untuk mengutus sebagian kalian kepada para raja non-Arab. Maka janganlah kalian berseteru dengan mereka sebagaimana kaum Bani Israel terhadap Isa ibnu Maryam." Para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami akan melaksanakan apa yang engkau inginkan. Maka utuslah siapa saja dari kami yang engkau kehendaki." Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih 6 orang sahabat beliau untuk menyampaikan surat dakwah kepada para raja Arab dan non-Arab. Salah seorang dari mereka adalah Abdullah ibnu Hudzafah as-Sahmi. Ia diutus untuk menyampaikan surat Nabi kepada Kisra Raja Persia. Abdullah ibnu Hudzafah telah mempersiapkan perjalanannya. Ia meninggalkan istri serta anaknya. Dalam perjalanan, ia naik turun bukit dan lembah seorang diri. Tiada yang menemaninya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya ia menginjakan kaki di perumahan Persia. Ia kemudian meminta izin untuk menemui raja mereka. Salah seorang pengawal mengambil surat yang dibawanya. Ketika itu, Kisra menyuruh pengawal memanggil para pejabat stana untuk menghadiri majelis. Mereka pun hadir semuanya. Setelah itu, Abdullah ibnu Hudzafah diizinkan memasuki istana. Abdullah masuk menemui Kisra hanya dengan memakai pakaian yang tipis, selendang yang dijahit tebal. Ia begitu mencerminkan kesederhanaan orang Arab. Akan tetapi, ia adalah seorang yang tinggi tegap, bahunya lebar dan berisi karena kemuliaan Islam. Di hatinya terhunjam kuat keimanan. Ketika Kisra melihatnya dengan mantap dan menyuruh salah seorang pengawalnya mengambil surat yang ada di tangannya, Abdullah berkata, "Tidak, Rasulullah menyuruhku untuk menyerahkannya kepadamu langsung dan aku tidak mau menyalahi amanah Rasulullah." Kisra pun berkata kepada pengawalnya, "Biarkanlah dia memberikannya kepadaku." Lalu Abdullah mendekati Kisra dan menyerahkan surat tersebut. Kemudian Kisra memanggil seorang penulis bangsa Arab dari Hirah dan menyuruhnya untuk membuka surat yang ada di tangannya dan membacakan surat tersebut kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung Raja Persia, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Tatkala Kisra mendengar potongan kalimat tersebut, bergejolaklah api kemarahan menyesakan dadanya. Mukanya memerah, keluarlah keringatnya karena marah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan namanya sendiri. Kisra langsung merebut surat itu dan merobeknya tanpa ingin mengetahui lanjutan isi surat tersebut. Ia berkata dengan nada marah, "Apakah ia menulis ini untukku padahal ia adalah hambaku?" Kemudian ia mengusir Abdullah ibnu Hudzafah dari istana. Abdullah pun langsung keluar.
Abdullah ibnu Huzhafah keluar dari istana Kisra, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, dibunuh atau dibiarkan bebas. Akan tetapi, ia tetap yakin dan berkata, "Demi Allah, aku tak peduli apa yang akan terjadi setelah aku menyampaikan surat Rasul." Lalu ia pun menunggangi kudanya dan pergi. Setelah kemarahan Kisra reda, ia menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abdullah, tetapi Abdullah sudah tidak ada. Mereka mencari-carinya di setiap tempat. Mereka mencarinya di jalan menuju Arab, dan mereka hanya mendapati bekas jejaknya. Ketika Abdullah menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menceritakan apa yang telah terjadi tentang Kisra yang merobek surat beliau. Mendengar hal itu, Rasul hanya berkata, Allah akan menghancurkan kerajaannya. Kemudian, Kisra menyuruh wakilnya, Badzan, di Yaman, untuk mengutus 2 orang kuat dari Hijaz untuk menyusul Abdullah dan membawanya kembali. Lalu Badzan mengutus 2 orang laki-laki pilihannya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan sebuah surat. Surat tersebut berisi agar Rasul membiarkan orang tersebut membawa Abdullah ke Kisra segera. Badzan meminta 2 orang tersebut menemui Rasul dan mengutarakan urusannya. Maka 2 orang itu pun segera berangkat. Ketika sampai di Taif, ia menjumpai para pedagang Quraisy dan bertanya kepada mereka tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, ia sekarang ada di Yasrib. Para pedagang tadi membawa berita gembira tersebut ke Makkah. Mereka menceritakan berita baik itu kepada kaum Quraisy dan berkata, bergembiralah. Sesungguhnya Kisra akan menghalangi Muhammad dan akan menghentikan dakwahnya. Sedangkan 2 orang utusan itu terus melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memberikan surat Badzan dan berkata, Maharaja Kisra menulis surat kepada raja kami, Badzan, untuk menjemput kembali orang yang datang kepadanya beberapa hari yang lalu. Kami datang untuk menjemputnya. Jika engkau mengizinkan, Kisra mengucapkan terima kasih kepadamu dan membatalkan niatnya untuk menyerangmu. Jika engkau enggan mengizinkannya, maka dia sebagaimana engkau ketahui, kekuatannya akan memusnahkanmu dan kaummu. Rasulullah pun tersenyum dan berkata kepada utusan itu, sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali lagi. Keesokan harinya, utusan itu kembali menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, apakah engkau telah mempersiapkan apa yang akan kami bawa menemui Kisra? Nabi berkata, kalian berdua tidak akan menemui Kisra setelah hari ini. Allah akan membunuhnya. Pada malam ini, bulan ini, anaknya Shirawaih akan membunuhnya. Mereka menatap tajam wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terlihat sangat geram lalu berkata, kau sadar apa yang kau ucapkan? Kami akan mengadukannya kepada Badzan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, silakan. Katakan kepadanya, agamaku akan sampai dan tersebar di kerajaan Kisra. Dan kamu, jika engkau masuk Islam, aku akan menjadikanmu raja bagi kaummu. Kedua utusan itu pergi dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung menemui Badzan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Badzan berkata, jika benar apa yang kalian katakan, berarti ia benar adalah seorang nabi. Jika tidak, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Belum lama mereka bersama Badzan. Datanglah surat dari Shirawaih. Aku telah membunuh Kisra untuk membalaskan dendam kaum kami. Ia telah membunuh orang yang kami muliakan, menawan para wanita kami, dan merampas harta-harta kami. Jika surat ini datang ke tanganmu, maka aku sekarang adalah raja kalian. Setelah membaca surat itu, ia membuangnya dan langsung menyatakan memeluk Islam. Kemudian orang-orang Furs dan Yaman juga memeluk Islam. Begitulah sekilas kisah pertemuan antara Abdullah ibnu Huzhafah dan Kisra Raja Persia. Lalu bagaimanakah kisah pertemuannya dengan Kaisar Agung Romawi? Pertemuannya itu terjadi pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa itu merupakan kisah yang amat mengagumkan. Pada tahun 19 Hijr, Umar ibnul Khattab mengutus pasukan memerangi Romawi. Salah seorang di antara mereka adalah Abdullah ibnu Huzafah as-Sahmi. Saat itu, Kaisar Agung Romawi mengetahui kabar kedatangan pasukan muslimin, kekuatan iman yang ada di dalam dada mereka, keyakinan teguh mereka, serta keikhlasan atas diri mereka di jalan Allah. Lalu ia menyuruh pasukannya jika menang atas pasukan muslimin untuk membawa hidup-hidup tawanan kepadanya. Dan Allah menakdirkan Abdullah ibnu Huzhafah termasuk dalam tawanan pasukan Romawi itu. Mereka membawa Huzhafah menghadap Kaisar. Mereka berkata, orang ini adalah tawanan dari sahabat Muhammad yang telah lama memeluk Islam. Kami membawanya untukmu. Raja Romawi menatap Abdullah ibnu Huzhafah dalam-dalam dan berkata, aku akan menawarkan kepadamu sesuatu. Abdullah menjawab, apa itu? Raja Romawi tadi, aku menawarkanmu untuk memeluk Nasrani. Yang jika engkau lakukan, aku akan membebaskanmu dan memberimu kemuliaan. Berkatalah Abdullah,
Enyahlah, sesungguhnya, kematian lebih aku sukai 1000 kali lipat daripada apa yang engkau tawarkan. Kaisar pun berkata, tetapi aku melihatmu sebagai seorang laki-laki yang kesatria. Jika kau mengabulkan tawaranku, aku akan membagimu kerajaanku dan menjadikanmu pemimpin. Tersenyumlah Abdullah yang terikat itu dan berkata, demi Allah, seandainya engkau pun akan memberikan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan yang ada di Arab agar aku meninggalkan agama Muhammad, sungguh tidak akan pernah aku lakukan. Raja itu kemudian berkata, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, silakan kerjakan apa yang kau inginkan. Lalu Kaisar menyuruh pengawalnya untuk menyalib Abdullah. Ia berkata kepada algojonya, panahlah dari dekat mulai dari tangannya. Raja Romawi itu terus menawarkan Abdullah untuk memeluk Nasrani, tetapi Abdullah tetap dalam pendiriannya. Raja itu berkata lagi, panahlah kedua kakinya, sambil terus menawarkan Abdullah agar meninggalkan agama Muhammad. Akan tetapi Abdullah tetap dalam pendiriannya. Lalu Raja Romawi tadi memerintahkan untuk berhenti dan menurunkan Abdullah dari tiang salib. Kemudian ia memerintahkan untuk mengambil kuali besar dan memasukkan minyak ke dalamnya. Lalu kuali itu dipanaskan di perapian. Dan ia menyuruh membawa para tawanan dan melemparkannya salah seorang mereka ke dalamnya, sehingga dagingnya remuk dan meleleh hingga tulangnya kelihatan. Lalu Kaisar menoleh kepada Abdullah ibnu Huzafah dan mengajaknya untuk memeluk Nasrani. Tetapi hasilnya, Abdullah semakin mantap dengan pendiriannya. Ketika Kaisar telah putus asa, ia memerintahkan untuk melemparkan Abdullah ke dalam kuali yang telah dimasuki 2 orang sahabatnya. Ketika akan masuk, ia menangis dan air matanya bercucuran. Para pengawal tadi pun memberitahu Raja Romawi tadi bahwa Abdullah menangis. Raja Romawi itu mengira bahwa Abdullah takut dan berkata, kembalikan ia kepadaku. Ketika berada di depan Raja Romawi, ia kembali menawarkannya memeluk Nasrani, tetapi Abdullah tetap enggan. Kaisar berkata, celakalah engkau. Lalu apa yang membuatmu menangis? Abdullah berkata, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, sekarang kau dilemparkan ke kuali ini dan kau pun mati, sedang aku ingin sekali memiliki nyawa yang banyak bagi jasadku, sehingga semuanya dilemparkan ke dalam kuali di jalan Allah. Kaisar lalu berkata, maukah engkau mencium dahiku dan aku akan melepaskanmu? Abdullah berkata, engkau akan melepaskan semua kaum muslimin? Kaisar berkata, ya, semua kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata di dalam hatiku, ia adalah musuh Allah. Aku mencium dahinya lalu ia melepaskanku dan semua kaum muslimin, hal itu tak ada masalah bagiku. Lalu ia mendekat dan mencium dahinya. Kemudian Kaisar melepaskannya dan semua kaum muslimin. Setelah peristiwa itu, Abdullah ibnu Huzafah datang menghadap Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ia menceritakan semua yang dialaminya. Mendengar cerita itu, Umar Al-Faruq amat senang. Ketika ia melihat para tawanan, ia berkata, setiap muslim wajib mencium dahi Abdullah ibnu Huzafah. Dan akulah yang akan mencium pertama kali. Kemudian ia berdiri dan mencium dahinya. Demikianlah kisah sahabat Abdullah ibnu Huzafah As-Sahmi. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menyimak hingga detik ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum